Hai Sobat Wibi Kembara, sore ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ada keramaian di lokasi yang berseberangan dengan Hotel Borobudur, yaitu Pameran Flora dan Fauna 2025 atau biasa disebut Flona. Kembali diselenggarakan tahun ini oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara yang menarik minat pencinta tanaman dan hewan ini sudah digelar sejak 1971, artinya sudah berlangsung selama 54 tahun. Wow, menurut saya pameran Flora dan Fauna ini adalah yang terbesar di Indonesia. Pameran Flora dan Fauna 2025 mengangkat tema keanekaragaman hayati dalam harmoni Jakarta menuju kota global berbudaya, yang sekaligus menyongsong peringatan 500 tahun kota Jakarta pada 2027 mendatang. Tahun ini pameran Flona menyediakan total 167 stand yang bisa dikunjungi oleh para pecinta tanaman dan hewan, terdiri dari 9 stand instansi, 128 stand Flora, 10 stand Fauna, serta 20 stand kuliner. Pengunjung bisa mampir melihat beragam tanaman hias dan hewan peliharaan di pameran Flora 2025 secara cuma-cuma alias gratis. Pameran Flora digelar selama lebih dari 1 bulan, mulai 1 Agustus 2025 hingga 8 September 2025. Selain peringatan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta, pameran ini juga diselenggarakan tiap tahun berdekatan dengan jadwal perayaan kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Pameran Flora 2025 masih berlangsung di tempat yang sama, yaitu Taman Lapangan Banteng, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Taman Lapangan Banteng ini juga buka 24 jam, mudah diakses dengan transportasi publik. Pengunjung bisa menggunakan kereta rel listrik atau KRL, kemudian MRT, bus Transjakarta, dan Jaklingko. Jika tertarik ke sana, ini adalah beberapa cara untuk menuju ke lokasi pameran Flora 2025. Jika ingin menggunakan KRL komuter lain dari arah Bogor atau Depok, pengunjung bisa turun di stasiun Juanda tanpa transit. Tapi jika dari arah Bekasi atau Serpong, pengunjung harus berganti kereta ke arah stasiun kota di stasiun Manggarai, lalu turun di Juanda. Dari stasiun Juanda, lokasi pameran bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 10 hingga 15 menit, menyusuri Masjid Istiqlal lalu menyeberang ke Lapangan Banteng. Opsi lain, jika tidak ingin berjalan kaki, pengunjung bisa naik ojek online atau bajai dari pintu keluar stasiun, ongkosnya sekitar Rp15.000. Pavilion Kebun Binatang Ragunan. Wah, sepertinya menarik nih. Ayo kita masuk ke dalam. Dingin tempatnya karena ada AC. Sepertinya ini adalah koleksi binatang-binatang yang sudah diawetkan. Ini binatang beneran loh. Juga iya. Tapi kok kulitnya kesannya kayak ditambal-tambal, dikasih resin karena ternyata kulitnya itu kayak lele keras gitu. Karena kan dia 70%-nya hidup di lebih sering di air ya. Jadi pas dia kita angkat, kita awetin, ternyata kulitnya nggak terlalu tahan. Oh, kudanil. Iya. Ini dari Afrika berarti ya? Dari Afrika. Selain KRL komuter lain, Lapangan Banteng juga bisa dicapai menggunakan bus Transjakarta. Jalur 6H yaitu Lebak Bulus Senen melalui Lapangan Banteng. Terdapat 3 halte terdekat dari Lapangan Banteng, yaitu halte Lapangan Banteng, halte Istiqlal, dan halte Juanda. Jarak halte Lapangan Banteng sangat dekat sekali.
Jika teman-teman dari arah Lebak Bulus atau Fatmawati naiklah MRT dan turun di stasiun Bundaran HI, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus Transjakarta dan turun di halte Lapangan Banteng atau halte Juanda. Jika menggunakan Jaklingko, gunakan rute Jak 10 Tanah Abang Kota, turun di bus stop Juanda Istiqlal atau Jak 17 Senen Pulau Gadung atau Jak 23 Senen Pisangan Baru, turun di bus stop OJK Wahidin. Beberapa spot flora yang menurut saya menarik adalah pohon mapel, keren nih, biasa kita lihat di negara Eropa atau Amerika. Tanaman aglonema masih tetap eksis dan banyak digemari. Tanaman bonsai, wah ternyata mahal, apalagi bonsai yang sudah terbentuk dan artistik. Tanaman yang mempunyai tampilan seni bercita rasa tinggi atau tanaman sultan. Ini udah berapa tahun ini? Puluhan tahun. Berapa? Ratusan tahun kayaknya. Enggak, maksudnya ya, jadi bonsai ini berapa tahun? Lama pada 60 tahunan. Oh iya? Nah, Ini harganya berapa kok kayak gini? 500. 500 juta. Yang paling mahal ini kali ya? Iya. Ya kan? Bawa begini. Keren. Nama artistik gitu loh. Wis, Kayak mahal. 500 juta. Kalau yang ini? 300. Ini pohon apa? Waru. Baru Pohon Taiwan. waru. Ini berapa tahun ya ini bisa bentuk begini? Aduh, tahu ini dari Taiwan. Bang. Dari Taiwan. Ini ada lumut-lumutnya, dia kayak asli, kayak pohon besar tapi mini. Bisa flora Cipanas. Oh, di Cipanas. Asep namanya. Asep, Pak Asep. Pak Asep. Nomor teleponnya 0819 0824 3424. Yang paling murah berapa sih? Ya dari Bonsai. Yang gede gini apa yang kecil ya? Ya terserah menurut Bapak. Cantik tapi murah. Nih. Cantik tapi murah mana? Oh, Nah, dari ini. berapa ini? 8. 8 juta. Ini semuanya pohon-pohon berharga mahal semua ya. Ini nih. 5 juta. Itu 5 juta. Keren ini nih, keren nih. Cantik banget tuh. Pohonnya ini loh. Ya. Cuma sinensis. 25 juta. Wow, keren. Buat di meja ada di meja. Kalau yang ini Pak, ini Ini 150. 150 juta. Harganya tuh memang pas atau bisa kurang? Bisa nego kurang. Bisa kurang ya. Jadi teman-teman bisa kurang nih. Ada yang paling kecil banget nih. Mana? Tapi kayaknya belum jadi ya Pak ya? Belum jadi. Belum jadi. Berapa ini? Mana? Itu 5 juta. 5 juta. 5 juta kurang. Bisa. Tapi masih ada kawat-kawatnya ya. Iya. Ini juga keren nih. Tapi kayaknya yang paling keren nih. Ini. Artistik nih. Kalau ini kan biasa ya Pak ya. Ini kan pohon Mana? tetean ya. Mana? Ini tetean. Imeng juga. Oh, kimeng juga. Imeng. Kayak yang depan itu. Cuman itu yang depan di ini. Rumi. Pangkas, Iya. grooming. Dari Cina ya. Iya. Matang buahnya. Ini bisa buah sendiri juga segede ini berarti ya. Iya. Berapa ini Pak? Ini 45 nih. 45 juta. Keren. Nah ini pastinya murah-murah ya Pak ya. Iya. Untuk sini. Ini mah 1,5. 1,5 juta. Yang kecil-kecil begini. 750. Ini kalau misalnya dipelihara dengan benar bisa jadi kayak gini nggak sih? Ya enggak kalau saya gini mah kalau kecuali pindah pot. Enggak, iya maksud kalau nanti Iya, waktu iya, itu iya. bisa jadi gede gitu ya. Cuman kalau udah gede di ini lagi di program lagi. Kayak kan ada cabang baru, program lagi. Dibentuk gitu ya. Bentuk lagi. Cuman lama lah puluhan tahun. Gitu ya Pak.
Tanaman bougainville yang dibentuk menjadi bonsai. Keren juga. Kombucha, minuman kesehatan. Rasanya asem, harus dicampur dengan air teh dan dicampur dengan gula juga supaya ada rasa manisnya. Dari sini menjadi ke sini itu 6 bulan. Dari sini menjadi ke sini itu 1 tahun, sekitar 1 tahun. Tanaman anggur, wah mantap nih, seperti mudah dipelihara ya. Namanya anggur apa ini? Transfiguration. Transfiguration. Iya. Manis. Manis. Berapa sepotong Ini 5 juta. 5 juta itu udah kayak gini. Iya, tinggal di bawah semua nih ya. Ini usia berapa bulan nih? 1 tahun. Ini 1 tahun. Aku misalnya ya beli ini terus kemudian aku apa? Memeliharanya gimana? Tinggal dipupukin lagi sama di tempat yang panas biar berbuah terus. Dipupukin lagi, ditaruh di tempat yang panas, harus ada sinar matahari. Iya, sinar matahari, kira sinar matahari. Oh. Transfiguration dari mana sih asalnya? Ukraina. Ukraina. Oh, terus kemudian kasih pupuk gitu? Iya. Pupuk apa? Pupuknya ini pakai Abemik. Oh. Baru tahu aku. Ternyata bisa di pot ya. Jenis anggur apa? Anggur apa? Ini juga nih yang ini manis kayaknya nih ya. Ini Bospi. Bospi. Iya. 3.500.000. Iya. Lebih murah ya berarti ya? Iya. Karena Buahnya lebih dikit, jadi buahnya lebih banyak. Oh, ini karena buahnya lebih banyak, maka harganya mahal. Di situ satu pohon buahnya lebih sedikit, satunya lebih murah. Nomor teleponnya Haji Jamiat. Iya. Ini kan ada 3 nih yang ngelolanya. Nah, Ada 3 orang nih, Iya. salah satunya Haji Jamiat 0819706524 nih kalau mau berkebun buah anggur. Toko Trubus, legenda penjual aneka jenis tanaman hortikultura. Di Jakarta ada di daerah Cimanggis, Jakarta Timur. Rp100.000 bisa dapat 4 macam pohon buah. Dapat 4 bibit tanaman. Durian samping, mangga kanan, alpukat putih. Aneka jenis bunga wijaya kusuma, indah sekali. Sayang, mesti nungguin malam hari jika ingin melihat keindahan bunga wijaya kusuma saat mekar. Setelah itu akan layu keesokan hari, cuma sesaat bisa dinikmati. Penjual tanaman ini berasal dari Banjarsari, Surakarta. Mantap, jauh-jauh dari Solo untuk meramaikan Flona 2025. Karena malam. Iya tahu. Kalau ini Kalau ini tahan 3 sampai 4 hari, ini yang kuning jenis yang yellow tank. berapa itu? 2,5 juta. 2,5 juta. Dari Solo. Kalau beli di Solo sama Sama aja. aja. Solonya di mana situ? Banjarsari. Banjarsari. Aneka tanaman bunga anggrek, paling banyak jenis dendrobium. Yang warna ungu bintik putih ini yang paling unik, hanya bisa dikloning di Thailand. Yang ini berasal dari Kalimantan, eksotis sekali. Aneka satwa atau fauna yang dipamerkan di Flona 2025 kali ini. Potensi ekspor tanaman hias masih terbuka lebar. Pasalnya, petani florikultura masih belum bisa memenuhi semua permintaan pasar mancanegara. Ini menjadi peluang untuk dioptimalkan. Tanaman-tanaman hias yang ada di sini diekspor ke sejumlah negara di Asia, Korea, Malaysia, Singapura, Bahrain, Oman, India, dan Arab Saudi. Juga beberapa negara di Eropa menjadi sasaran ekspor. Konon prospek tanaman hias itu menjanjikan, sebab
bangsa global tidak terpengaruh dengan gejolak ekonomi. Siapa yang tertarik, ayo tulis tanggapan di kolom komentar ya. Sampai jumpa dalam tayangan vlog berikutnya. Salam sehat dan selalu semangat.